Mbah, Mbah Jan, ini kamu kasih ilmu, tapi syaratnya satu. Syaratnya apa, Din? Saya bilang gitu. Ya pokoknya untuk menolong orang lain, melindungi dari dirimu sendiri, Mbah, dari dukun-dukun santet tersebut, dan untuk menolong orang lain jika dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di sore hari ini Mbah Jan masih bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman kepada panjenengan semua, terutama subscriber saya, subscriber lover dimanapun berada, terutama di dalam negeri ya saudara, Indonesia semuanya, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dan Kalimantan, Sumatera, dan Palembang semuanya. Dan tidak lupa saudara saya yang berada di luar negeri ya saudara, Malaysia, Hong Kong, Singapura, Taiwan, Arab Saudi, dan Amerika saudara ya. Terima kasih panjenengan masih mengikuti video-video Mbah Jan. Saudara, sore hari ini saya akan berbagi cerita tentang Ki Kancil. Ki Kancil adalah dukun santet, di mana beliau hari ini memusuhi atau melawan Gus Samsudin, tidak terima bahwa teman-teman Ki Kancil selalu dimusuhi dengan Gus Samsudin. Maka dari itu sore hari ini saya akan bercerita panjang lebar menceritakan Ki Kancil tersebut ya saudara. Tidak lupa sore hari ini saya harus bersolawat dulu saudara, karena bersolawat supaya panjenengan dan saya diberi selamat seperti itu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih. Sore hari ini Mbah Jan berada di hutan ya saudara. Di hutan yang sangatlah angker ya saudara, kata penduduk di sekitar sini. Tetapi Mbah Jan di sore hari ini akan berbagi cerita tentang Ki Kancil. Siapakah itu Ki Kancil saudara? Ki Kancil adalah dukun yang memusuhi Gus Samsudin karena beliau tidak terima bahwa Gus Samsudin ini memberantas teman-teman mereka ya saudara, teman-teman santet mereka lah, seperti itu. Pernah Mbah Jan mendatangi beliau bersama Gus Samsudin waktu itu di hutan. Bahkan Mbah Jan waktu itu sempat kena pukulan ya saudara,
kena pukulan Ki Kancil. Tetapi hari ini Mbah Jan akan mempersiapkan ilmu Mbah Jan yang diberikan kepada Gus Samsudin ke saya, saudara. Gus Samsudin telah memberikan sedikit ilmu ke saya untuk melawan si Kancil, saudara, supaya Mbah Jan bisa selamat dari Ki Kancil. Karena Ki Kancil tersebut ya saudara itu bukan dukun biasa, saudara. Beliau orang yang sakti mandraguna. Beliau mempunyai murid sekian banyak. Bahkan beliau berani menantang Gus Samsudin, kemungkinan ilmunya sudah tinggi seperti itu. Makanya dia berani mendatangi Gus Samsudin di hutan karena memang bekal ilmunya katakanlah lumayan. Tetapi bagi seorang Mbah Jan adalah seorang pemberani ya saudara. Bukan mengandalkan kesaktiannya atau kesombongannya, tidak. Tetapi Mbah Jan sudah punya prinsip, siapa saja yang melawan Gus Samsudin atau ingin mengobrak-ngabrik Pondok Nusantara, pasti Mbah Jan ada di depan. Meskipun halangannya banyak sekali, tetapi Mbah Jan sudah punya niat untuk memerangi Ki Kancil seperti itu. Memang saya akui di hutan itu Mbah Jan belum siap. Dalam arti belum siap, saya tidak tahu saudara seberapa tinggi ilmu Ki Kancil sehingga Mbah Jan bisa kena katakanlah santetnya saudara. Untung ada Gus Samsudin, beliau menolong saya di waktu itu ya saudara. Tetapi Kancil akhirnya lari saudara, dan mengatakan bahwa beliau akan balas dendam, terutama kepada saya saudara, karena memang seprofesi, sama-sama dukunnya. Tetapi walaupun dukun, Mbah Jan tidak sama dengan Ki Kancil. Beliau masih menekuni dalam bidang ilmu santet, tetapi Mbah Jan sudah berubah, jalurnya sudah lain. Mbah Jan sekarang ingin belajar lebih baik dan meninggalkan dunia hitam, seperti itu saudara. Makanya sore hari ini Mbah Jan berbagi cerita bahwa saya akan menghadapi Ki Kancil dengan keberanian saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Mbah Jan dari hal-hal yang mungkin terjadi ya saudara, seperti itu. Mbah Jan hari ini puasa ngerawat ya saudara, karena memang ngerawat itu cuma makan ubi-ubian. Tapi kalau merokok nggak apa-apa, yang penting nggak makan nasi seperti itu. Tujuannya apa saudara puasa tersebut? Supaya ilmu Mbah Jan, ilmu yang diberikan Gus Samsudin kepada saya, memberikan ilmu yang baik, sikap yang baik, seperti itu. Makanya saya terima kasih ya saudara kepada Gus Samsudin yang selama ini mengisi ilmu-ilmu Mbah Jan. Ilmu Mbah Jan yang dulu memang sudah sedikit saya buang gitu. Dalam arti satu persatu saya hilangkan. Karena ilmu tersebut berdampak kepada karakter Mbah Jan. Karena ilmu Mbah Jan, ilmu katakanlah ilmu gaib, ilmu syaitan. Jika ilmu tersebut masih saya pertahankan, otomatis karakter saya terbawa oleh ilmu itu sendiri ya saudara. Sangatlah keras ilmunya, akhirnya watak saya, karakter saya jadi keras saudara. Seperti itu. Besok atau kapan pasti saya cari tuh si Kancil di hutan. Saya ingin bikin perhitungan sama dia.
Waktu itu Mbah Jan dipukul sama dia, Mbah Jan tidak terima. Saya akan mencari Ki Kancil dan melawan Ki Kancil. Karena Ki Kancil sudah menginjak-injak diri saya di depan Gus Samsudin. Bukan berarti Mbah Jan kalah, saudara. Karena Mbah Jan memang waktu itu belum siap. Mau saya lawan, keburu dia lari. Tetapi suatu saat saya akan mencari Ki Kancil dan saya cari sampai ketemu. Orang yang seperti itu harus dibina, saudara. Dalam arti dibinasakan. Karena apa? Ki Kancil sudah meresahkan masyarakat, meresahkan orang banyak, karena memang dia banyak sekali orang yang disantet sama Ki Kancil tersebut. Mbah Jan belajar membasmi katakanlah membasmi kejahatan supaya kejahatan ini agak berkurang, saudara. Meskipun di luar sana banyak dukun santet yang Mbah Jan belum temukan, tetapi hari ini saya sudah menemukan namanya si Kancil. Namanya saja Kancil, saudara. Kancil itu mungkin gesit, otaknya pinter. Makanya Mbah Jan harus berhati-hati melawan si Kancil ini, saudara. Saya mohon panjenengan semuanya bisa mendukung saya, memberi saran saya, memberi masukan saya supaya saya bisa lebih baik. Dan jangan lupa subscribe, ya saudara. Subscribe Mbah Jan terus supaya Mbah Jan bisa lebih maju dan lebih semangat. Karena meskipun sore di sini terkadang saya di pondok, saudara. Memang di pondok itu keadaan sendiri, jadi Mbah Jan tidak dapat melihatkan panjenengan videonya, ya. Memang tujuan Mbah Jan itu di sana bukan untuk syuting lah, katakanlah, bukan untuk membuat konten seperti itu, tetapi di sana saya sendiri malam sambil nunggu Abah Gus Samsudin itu Mbah Jan itu katakanlah melakukan sholat dan bersemedi di sana. Dan saya tidak dapat memperlihatkan videonya, mohon maaf, karena memang itu saya sendiri. Kalau saya waktu semedi pegang HP kan nggak bisa, saudara. Misalkan saya ngamera sendiri kan tidak bisa, saudara. Yang penting suatu saat nanti pasti saya pertunjukkan bahwa saya sering datang ke pondok. Saya tahu panjenengan mengomen saya itu bagus. Mbah, mbok sering ke pondok. Sering ke pondok agar begini-begini, kan seperti itu. Sebetulnya saya itu sudah sering ke pondok, saudara. Berhubung tidak ada yang ngamera, ya saudara, ya nggak kelihatan. Seperti itu, saudara. Makanya suatu saat nanti pasti saya tunjukkan ke panjenengan bahwa saya ini sering ke pondok. Satu contoh, saudara, ya. Kalau saya tidak sering ke pondok, tidak mungkin santri-santri tersebut baik kepada Mbah Jan. Makanya saya mohon ke panjenengan, saya pasti akan menuruti, ya, katakanlah menjalankan komen-komen panjenengan supaya Mbah Jan sering ke pondok. Sebetulnya sudah, cuma nggak ada videonya. Yang saya lihatkan apa kan saya nggak bisa, saudara. Tetapi suatu saat saya berjanji saya akan membawa teman saya untuk ngamera saya bahwa saya sering di pondok. Seperti itu, saudara. Makanya jangan bosan-bosan, saudara, untuk subscribe Mbah Jan channel supaya Mbah Jan lebih maju. Kembali cerita Ki Kancil, ya saudara. Saya sedikit cerita bahwa Kancil tersebut mempunyai sifat licik, saudara. Kadang beraninya cuma kalau saya lengah itu baru saya diserang. Tidak langsung bertatap muka kita beradu ilmu, tidak. Soalnya waktu itu di hutan sama Gus Samsudin,
Saya itu benar-benar tidak siap, saudara. Saya duduk dekat Samsudin, kirain ya ngomong biasa lah, debat biasa. Tidak tahunya dia langsung melontarkan pukulan santetnya ke saya. Ya saya kena, saudara, saya nggak siap. Maka dari itu, kalau saya sudah tahu si kancil itu licik, mulai hari ini saya mempersiapkan gimana supaya saya tidak kalah, gimana supaya saya tidak lengah, seperti itu, saudara. Makanya pengalaman-pengalaman itu saya jalankan supaya saya bisa selamat. Untung ada Gus Samsudin, saudara. Tidak ada Gus Samsudin, saya tidak tahu ya, saudara, nasib saya seperti apa. Tapi memang Allah waktu itu memang masih menolong saya, hingga nyawa saya masih tertolong. Jika tidak kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Pengasih dan Penyayang kepada umatnya, terutama saya, mungkin saya sudah tewas, saudara, seperti itu. Makanya saya berterima kasih banyak atas Gus Samsudin. Beliau sering menolong saya, meskipun beliau dengan saya itu sering berguru, sering ejek-ejekan lah di dalam hutan. Tetapi itu hanya sebatas hiburan, sebatas katakanlah biar akrab. Tetapi di sisi positifnya, beliau selalu mengisi saya sebuah ilmu, sebuah saran, seperti itu. Karena ilmu itu ada dua, saudara. Ilmu jasmani dan ilmu rohani. Katakanlah ilmu jasmani berbentuk katakanlah saran, ceramah, dan sebagainya lah. Tetapi ilmu rohani adalah sesuatu yang mengisi diri kita, yang ada hubungannya gaib. Apa yang ada di Samsudin mungkin demi saya diisi sesuatu lah. Saya tidak bisa bilang ilmu apa, saya tidak tahu, tidak bisa mengatakan kepanjenengan karena ini memang berbentuk rahasia. Tetapi kegunaan ilmu tersebut saya sudah dijanji sama Gus Samsudin, Mbah Jan, ini kamu kasih ilmu, tapi syaratnya satu. Syaratnya apa, Din? Saya bilang gitu. Ya pokoknya untuk menolong orang lain, melindungi dari dirimu sendiri, Mbah, dari dukun-dukun santet tersebut, dan untuk menolong orang lain jika dibutuhkan. Bilang gitu Samsudin itu. Ya Den, aku ya bilang gitu aja. Ya nanti kalau orang yang membutuhkan saya tolong, dan di saat saya nanti menemui dukun santet di luar sana, tanpa dia saya bisa melawannya. Karena belum tentu di hutan ini saya bersama Gus Samsudin. Terkadang saya berjalan sendiri, tiba-tiba ada dukun santet yang mendatangi saya, seperti itu, saudara. Karena memang saya sudah diancam para dukun-dukun santet tersebut untuk mencari saya, saudara. Mungkin bagi mereka Mbah Jan adalah seorang pengkhianat. Pengkhianat dalam arti sudah tidak melakukan hal hitam lagi, sekarang dia membela kebaikan. Dia tidak suka bahwa Mbah Jan itu memberantas teman-teman mereka. Karena dukun santet ini ya, saudara, ini tidak satu orang, saudara. Dengan sendirinya dukun-dukun santet tersebut pasti keluar, silih berganti. Karena temannya kalah, yang satu maju. Temannya kalah, satunya maju. Seperti itu, saudara. Makanya saya akan memusuhi si kancil ini, saudara. Si kancil ini sudah meremehkan saya, bahkan saya pun tidak terima ya, saudara, kalau saya diremehkan. Saya ini membela yang benar. Mengapa kamu melawan saya? Toh dia pun saya ajak benar menurut saya, tetapi dia nggak mau. Ah, kamu
sok suci jan katanya begitu. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, makanya di sore hari ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ke panjenengan. Tanpa panjenengan, Mbah Jan tidak jadi apa-apa dan tidak berarti apa-apa. Terus subscribe Mbah Jan channel supaya Mbah Jan belajar lebih baik, ada kemajuan, ada kesuksesan. Terima kasih saudara. Di sore hari ini Mbah Jan berbagi cerita sedikit. Mudah-mudahan panjenengan selalu mendukung Mbah Jan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.